Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun, tak bisa diganti dengan harta sebanyak apapun. Artinya yang kaya belum tentu bisa membeli dengan hartanya, pun yang miskin belum tentu tak mendapatkan kemelaratannya. Nikmat apa? Ialah nikmat hidayah. Iman, Islam tidak pandang kaya ataupun miskin. Tidak jaminan banyak harta lantas hidayah datang. Andaikan hidayah ditentukan oleh banyaknya harta, tentu yang paling layak mendapat hidayah korun namanya. Pangkat, jabatan tidak menjamin hidayah seseorang. Andaikan hidayah ditentukan oleh tingginya jabatan, tentu yang paling layak mendapat hidayah Fir'aun namanya. Namun sejarah membuktikan Qarun semakin kaya semakin jauh dari hidayah, Fir'aun semakin berkuasa semakin jauh dari Allah. Pun tak menjadi hambatan, tak punya harta pangkat jabatan ketika Allah memilih dan menghendaki, siapapun tak ada yang bisa menghalangi. Terbukti dalam sejarah sahabat Rasulullah, beliau Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam. Kebanyakan manusia pada saat itu merendahkan dan meremehkan, tetapi Allah angkat derajatnya. Allah jadikan sebagai sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah siapkan surga baginya, bahkan dalam hadis sandalnya, terompahnya, bakiyahnya sudah terdengar di surga. Apa karena hartanya? Tidak. Karena pangkat jabatan sama sekali. Karena apa? Hidayah yang ia jaga pada saat itu meskipun nyawa taruhannya. Maka sejarah itu membawa pelajaran penting bagi kita, nikmat hidayah, iman, Islam yang ada dalam diri kita saat ini. Mari kita syukuri dengan bentuk komitmen hidup. Hidup berlandaskan iman dan Islam apapun konsekuensinya, sampai akhir hayat pun kita tetap teguh menjaga iman dan Islam kita. Prinsip wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, permata Mekah, intannya Madinah. Beliaulah uswatun hasanah, tak lain tak bukan beliaulah Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, serta terus menjadi pelanjut perjuangan dakwah Islam li'i'la'i kalimatillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, izinkan kami khatib senantiasa mengingatkan kepada pribadi khatib khususnya serta kepada jamaah umumnya. Marilah Jumat ini menjadi sarana dan momentum dalam meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala.
dengan cara kita ikhlas dan ittiba', menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya. Tidak cukup hanya menjalankan perintah, tetapi juga harus ikhlas menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya, serta dengan segala daya, upaya, tenaga, harta, apapun yang kita miliki saat ini, marilah semua potensi dalam diri kita itu kita jadikan sebagai sarana ta'ah, sarana ibadah, sarana untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Umumnya manusia termasuk kita akan menganggap sesuatu itu penting dalam kehidupan kita ketika sesuatu itu dapat dirasakan manfaatnya. Kalau sesuatu itu tidak bisa dirasakan manfaatnya, mana mungkin orang akan menganggap sesuatu itu penting. Begitupun dalam teori ekonomi, orang akan membeli barang, jasa, produk apapun ketika dapat dirasakan manfaat dari barang tersebut. Ketika tidak bisa dirasakan, mana mungkin orang mau membelinya. Contoh, sebesar apapun televisi, sejernih apapun gambarnya, tidak dianggap penting bagi orang yang tidak bisa melihat. Sebagus apapun sepatu, semahal apapun harganya, tidak akan dianggap penting bagi orang yang tidak memiliki kaki. Kenapa? Karena tidak bisa dirasakan manfaat dari barang-barang tersebut. Kalau contoh itu kita bawa pada persoalan keimanan, bisa jadi manusia tidak menganggap iman itu penting ketika tidak bisa merasakan manfaat, manis dan lezatnya beriman. Ketika seseorang tidak bisa merasakan manfaat dan manisnya beriman, maka boleh jadi setiap perintah Allah dan Rasulnya akan terasa berat dan pahit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara apabila ada dalam diri seseorang, maka 3 perkara itulah yang akan mengantarkannya kepada perasaan manisnya beriman. Kalau orang sudah bisa merasakan manfaat manis dan lezatnya beriman, maka tentu setiap perintah dari Allah akan terasa manis dan ringan. Apa 3 perkara itu kata Rasulullah? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara pertama yang akan menjadikan seseorang dapat merasakan manisnya beriman, tatkala menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas di atas segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada apapun dan siapapun, barulah ia dapat merasakan manisnya beriman. Allah memberikan hati kepada manusia agar manusia memiliki perasaan, termasuk di dalamnya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Faya ibadallah Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Ma'asyiral muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita akhiri dengan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita mohonkan agar kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dituntun hidup kita pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma shif anna al bala'a wal waba' wal ghala'a wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.